Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan video pembelajaran untuk mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kami bahas yaitu struktur pasar dalam Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang bab struktur pasar dalam Islam. Yang pertama, perkenalkan teman saya yang bernama Ayu Alina Putri, NIM 010. Yang kedua yaitu Filsa Histina, NIM 013. Selanjutnya saya sendiri, Vera Yunawati, NIM 025. Dan yang terakhir yaitu Venita Rahma Yuniar, NIM 034. Ini dia materi dari kelompok kami. Pertama yaitu membahas tentang struktur pasar. Struktur pasar dibedakan berdasarkan banyaknya penjual dan pembeli. Secara mudah dikatakan pasar yang terdiri dari banyak penjual dengan barang yang relatif homogen disebut pasar bersaing sempurna. Sedangkan pasar yang terdiri dari banyak penjual dan barangnya berbeda satu sama lain disebut pasar bersaing monopolistik. Pasar yang hanya ada satu penjual disebut pasar monopoli. Pasar yang ada beberapa penjual disebut oligopoli. Secara teknis, alat ukur yang dipakai untuk membedakan pasar adalah rasio penguasaan pangsa pasar atau yang disebut dengan concentration ratio. Biasanya pangsa pasar 4 perusahaan terbesar dijumlahkan, kemudian dihitung persentasenya terhadap total pasar. Ini disebut 4 VMCR. Bila pangsa pasar dengan perubahan terbesar terhadap total pasar disebut 8 VMCR. Secara umum disebut N VMCR, di mana N adalah jumlah perusahaan terbesar yang dihitung pangsa pasarnya. Metode ini adalah ia tidak dapat menggambarkan pangsa pasar dari masing-masing perusahaan. Kelemahan ini mendorong Herfindahl mengembangkan alat ukur lain yang disebut Herfindahl Index. Herfindahl Index menghitung jumlah kuartil pangsa pasar. Dengan metode CR, metode ini dapat menggambarkan perubahan yang terjadi di masing-masing perusahaan. Misalnya, pangsa pasar 4 perusahaan terbesar adalah 20%, di mana pangsa pasar masing-masing perusahaan adalah 10%, 5%, 3%, dan 2%. Sekarang katakanlah pangsa pasar perusahaan terbesar naik menjadi 12%, dan pangsa perusahaan kedua turun menjadi 3%, sehingga komposisinya menjadi 12%, 3%, 3%, dan 2%. Katakanlah 80% pangsa pasar, sisanya dikuasai oleh 80 perusahaan masing-masing 1%. Untuk selanjutnya dapat dilihat di bawah ini. Aku menawarkan definisi berikut ini sebagai gambaran. Yang pertama, jenis pasar perfect competition. Herfindahl Index-nya biasanya di bawah 0,2. Intensitas persaingan harganya yaitu persaingan tajam. Yang kedua, monopolistic competition. Yang Herfindahl Index-nya biasanya di bawah 0,2. Intensitas persaingan harganya, persaingannya dapat tajam, dapat pula tidak, tergantung pada diferensi produk. Yang ketiga yaitu oligopoli. Yang Herfindahl Index-nya dari 0,2 sampai 0,5. Yang persaingannya dapat tajam, dapat pula tidak, tergantung pada persaingan antar perusahaan. Yang terakhir yaitu monopoli. Herfindahl Index-nya 0,6 ke atas. Untuk intensitas persaingan harganya biasanya persaingan rendah kecuali terancam dengan masuknya pemain baru, yaitu monopoli. Monopoli secara harfiah berarti di pasar hanya ada satu penjual. Frank Pfister menjelaskan kekuatan monopoli sebagai the ability to act in unconstrained way, yaitu kemampuan bertindak dalam menentukan harga dengan caranya sendiri. Sedangkan Besanko menjelaskan monopoli sebagai penjual yang menghadapi little or no competition, yaitu kecil atau tidak ada persaingan di pasar.
Dalam Islam, keberadaan satu penjual di pasar atau tidak adanya pesaing atau kecilnya persaingan di pasar bukanlah hal yang terlarang. Siapapun boleh berdagang tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lainnya. Jadi, monopoli dalam artian harfiah boleh-boleh saja. Akan tetapi yang dilarang adalah ketika terjadinya itikar. Apa sih itikar itu? Itikar merupakan mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk barang yang lebih tinggi. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. Barang siapa yang melakukan itikar untuk merusak harga pasar sehingga harga menjadi naik secara tajam, maka ia berdosa. Riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Secara lebih spesifik, mazhab Syafi'i dan Hambali mendefinisikan itikar sebagai berikut. Itikar merupakan menimbun barang yang telah dibeli pada saat harga bergejolak tinggi untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pada saat dibutuhkan oleh penduduk setempat atau penduduk lainnya. Kemudian, titik optimal penjual terjadi ketika MC sama dengan MR karena bentuk kurva permintaan D berupa garis lop negatif dari kanan atas ke kiri bawah. Maka kurva permintaan D tidak berhimpit dengan kurva marginal revenue atau MR. Berbeda dengan monopolistic competition yang slope-nya landai. Kurva permintaan D pada pasar monopoli bentuknya curam. Secara matematis, MR sama dengan Pi kali AR. Katakanlah kurva permintaan D adalah P sama dengan A min B Q berslope min B. Total revenue atau TP sama dengan P kali Q sama dengan AQ min B Q kuadrat. Kemudian average revenue atau AR sama dengan TR per Q sama dengan AQ min B Q kuadrat sama dengan A min B Q berslope min B. Kemudian marginal revenue atau MR sama dengan D kali PQ per DQ sama dengan A min 2BQ berslope min 2B. Kemudian pada gambar tersebut menunjukkan kurva permintaan D yang tidak elastis karena sangat sedikit penjual yang menjual barang yang mirip atau bahkan tidak ada penjual yang menjual barang mirip. Posisi ini memberikan kekuatan bagi penjual di pasar monopoli untuk menentukan harga atau bridge market. Kemudian materi selanjutnya yaitu ciri-ciri monopoli. Yang pertama, pasar monopoli merupakan industri satu perusahaan. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan perusahaan lain untuk masuk ke dalam industri tersebut. Yang keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Dan yang kelima, promosi harga kurang diperlukan karena penjual barang yang mirip hanya sedikit atau bahkan tidak ada. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. Yang pertama yaitu mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Yang kedua yaitu perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Yang ketiga yaitu kekuasaan monopoli yang diperoleh melalui peraturan pemerintah. Dan yang keempat yaitu di dalam undang-undang pemerintah yang mengatur kegiatan perusahaan-perusahaan terdapat beberapa peraturan yang akan mewujudkan kekuasaan monopoli. Peraturan-peraturan yang seperti peraturan paten dan hak cipta atau copyright dan hak usaha eksklusif atau eksklusif franchise yang diberikan kepada perusahaan jasa umum. Dan yang kelima yaitu di dalam abad ini perkembangan teknologi berkembang sangat pesat. Dalam kondisi seperti ini
berarti perusahaan hanya akan menikmati skala ekonomi yang maksimum apabila tingkat produksinya dalam jumlah besar. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, salah satu sumber penting dari adanya monopoli adalah pemilikan suatu sumber daya yang unik yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Di dalam suatu ekonomi, monopoli juga berlaku apabila suatu perusahaan menguasai seluruh atau sebagian besar bahan mentah yang tersedia. Slide selanjutnya yaitu oligopoli. Oligopoli adalah secara harafiah, oligopoli berarti ada beberapa penjual di pasar. Boleh dikatakan oligopoli merupakan pertengahan dari monopoli dan monopolistic competition. Dalam monopoli, penjual dapat menentukan harga tanpa harus khawatir reaksi penjual lainnya. Dalam monopolistic competition, penjual hanya dapat menentukan harga pada kisaran tertentu karena bila ia menjual di luar kisaran tersebut, penjual lain yang menjual barang yang mirip akan merebut pelanggannya. Dalam pasar oligopoli, di mana ada sedikit penjual yang menjual barang yang sama, maka aksi penjual harus memperhatikan reaksi penjual lain. Ada dua aksi yang dapat diambil penjual, yaitu yang pertama yaitu model Carnot competition, model yang menjelaskan yang menentukan berapa kuantitas yang akan diproduksinya. Carnot mengembangkan model ini pada tahun 1835 dengan asumsinya hanya ada dua penjual barang yang sama. Model Carnot quantity competition yaitu nanti contohnya akan dijelaskan di bawah. Yang kedua yaitu model Bertrand, dikembangkan oleh Joseph Bertrand pada tahun 1883. Dalam model ini, penjual menentukan harga untuk memperoleh keuntungan maksimal dengan menghitungkan harga yang ia duga akan ditetapkan oleh pesaingnya. Dalam model ini, penjual tidak memperhitungkan bahwa pesaingnya akan bereaksi bila telah mengetahui bahwa harganya. Jadi, setiap penjual menganggap harga pesaingnya tetap. Terima kasih. Saya Venita Ramayuniar NIM 12402193034 akan melanjutkan memaparkan materi yaitu tentang contoh model Carnot Quantity Competition. Di pasar hanya ada dua penjual air mineral, yaitu Aqua dan Ades. Dalam model Carnot, pilihan bagi Aqua dan Ades adalah menemukan berapa banyak kuantitas yang akan diproduksi Aqua atau Q1 dan Ades atau Q2. Setelah itu, mereka akan menemukan harga yang dapat diterima pasar, sehingga seluruh produksi Q1 plus Q2 habis diserap pasar. Katakanlah fungsi total biaya masing-masing sebagai berikut. Aqua yaitu TC1 sama dengan 10 Q1, Ades yaitu TC2 sama dengan 10 Q2. Dengan kata lain, kedua perusahaan mempunyai marginal cost sebesar Rp10 per unit. Bila Q1 sama dengan Q2 yaitu 10, maka TC1 sama dengan TC2 yaitu 100. Katakanlah permintaan P sama dengan 100 min Q1 min Q2. Karena harga ditemukan dari berapa kuantitas Q1 plus Q2 yang ditawarkan ke pasar, maka Aqua akan menentukan berapa produksinya yaitu Q1 dengan memperkirakan berapa tingkat produksi Ades yaitu Q2, demikian sebaliknya. Keseimbangan Carnot atau P baru, Q1 baru, Q2 baru akan terjadi bila 1. Aqua dapat memaksimalkan keuntungannya atau P1 baru. Yang kedua yaitu Ades dapat memaksimalkan keuntungannya atau P2 baru. Dan yang ketiga yaitu seluruh produksi atau Q1 baru plus Q2 baru habis terserap pasar pada tingkat harga P baru. Aqua akan memperkirakan keuntungannya dengan menduga tingkat produksi Ades sebesar Q2D, di mana Q2D adalah Q2 dugaan.
P1 sama dengan revenue dikurangi total cost. Sama dengan P1 kali Q1 dikurangi TC1. Sama dengan buka kurung 100 dikurangi Q1 dikurangi Q2 tutup kurung dikali Q1 dikurangi 10 Q1. Sama dengan 90 Q1 dikurangi Q1 kuadrat dikurangi Q2D Q1. Katakanlah Q2D konstan dan kita cari derivatif PR terhadap Q1 sehingga kita dapatkan yaitu delta P1 per delta Q1 sama dengan 90 min 2Q1 min Q2D. Untuk mencari tingkat keuntungan maksimal Aqua atau P1 baru, maka derivatifnya harus 0 atau delta P1 per delta Q1 sama dengan 0. Yaitu 0 sama dengan 90 min 2Q1 min Q2D. Berarti, keuntungan maksimal Aqua akan terjadi pada saat Q1 sama dengan 45 min 0,5 Q2D. Ini merupakan fungsi reaksi Aqua. Dengan cara yang sama, keuntungan maksimal ADES akan terjadi pada saat Q2 sama dengan 45 min 0,5 Q1D. Ini merupakan fungsi reaksi ADES. Aqua menduga ADES akan memproduksi Q2 sama dengan 50, sehingga Aqua memproduksi Q1 sama dengan 20. Bila ternyata dugaan Aqua meleset, ternyata ADES tidak memproduksi Q2 sama dengan 50, tetapi Q2 sama dengan 30, maka tingkat produksi Aqua tidak akan memberikan keuntungan maksimal bagi Aqua. Itu sebabnya Aqua akan menaikkan produksinya. Dalam contoh ini, Aqua akan terus melakukan penyesuaian kuantitas produksi sehingga akhirnya berkesimpulan Q1 baru sama dengan Q2 baru sama dengan 30. Kemudian masukkan kebersamaan P sama dengan 100 min Q1 min Q2. Didapat P baru sama dengan 40. Bila angka-angka ini dimasukkan ke dalam persamaan P1 sama dengan 90 Q1 min Q1 kuadrat min Q2D Q1, maka didapat P1 baru sama dengan 900. Dengan cara yang sama akan didapat P2 baru yaitu 900. Aqua dan ADES merasa lebih hebat dan berpikir bila ia memproduksi lebih besar. Misalnya Q1 sama dengan 40, maka ADES akan memproduksi lebih sedikit. Begitu pula ADES berpikir bila ia memproduksi Q2 sama dengan 40, dugaannya pastilah Aqua yang mengalah memproduksi lebih sedikit. Jadi katakanlah Q1 sama dengan Q2 sama dengan 40. Dengan tingkat total produksi ini atau Q1 plus Q2 sama dengan 80, harga akan jatuh sehingga kedua perusahaan akan mengurangi produksinya. Aqua mengurangi produksinya terlebih dulu. Mengetahui ADES memproduksi Q2 sama dengan 40, Aqua akan memproduksi Q1 sama dengan 25. Atau gunakan persamaan Q1 sama dengan 45 min 0,5 Q2D. Ketika ADES mengetahui bahwa Aqua hanya memproduksi Q1 sama dengan 25, maka ADES menurunkan produksinya menjadi Q2 sama dengan 32,5 atau gunakan Q2 sama dengan 45 min 0,5 Q1D. Mengetahui ADES memproduksi Q2 sama dengan 32,5, maka Aqua memproduksi 28,75. Begitu seterusnya sehingga mereka mencapai keseimbangan Carnot Q1 sama dengan Q2 sama dengan 30. Selanjutnya yaitu contoh model Bertrand. Kita gunakan ilustrasi Aqua dan ADES tadi. Ingat bahwa marginal cost MC1 sama dengan MC2 sama dengan Rp10. Permintaan P sama dengan 100 min Q1 min Q2. Carnot ekuivalen Q1 sama dengan Q2 sama dengan 30 dan P1 sama dengan P2 sama dengan Rp40. Sekarang katakanlah ADES yakin bahwa Aqua akan menjual seharga Rp40 atau P1 sama dengan Rp40. Sehingga ADES menetapkan harga Rp39 atau P2 sama dengan Rp39. Dengan harapan dapat merebut seluruh harga pasar Aqua atau Q1 sama dengan 0. Masukkan angka ini ke dalam persamaan. P sama dengan 100 min Q1 min Q2. 39 sama dengan 100 min 0 min Q2. Q2 sama dengan 100 min 39. Kemudian diperoleh Q2 sama dengan 61.
Tentu saja Aqua tidak mau kehilangan pasarnya dan akan menurunkan harganya misalnya menjadi Rp38. Ades juga demikian. Ades dan Aqua akan berhenti menurunkan harga mereka bila harga mereka sama dengan marginal cost-nya. Bila harga lebih kecil daripada marginal cost, Ades dan Aqua tidak rasional untuk memproduksi. Jadi, equilibrium terjadi pada saat P1 sama dengan P2 sama dengan MC sama dengan Rp10. Pada tingkat harga ini, Aqua dan Ades tidak ingin menaikkan harganya karena siapa yang lebih dahulu menaikkan harga akan kehilangan pelanggannya. Pada tingkat harga ini pula, Aqua dan Ades tidak ingin menurunkan harganya karena berarti jual rugi atau PC lebih kecil daripada MC. Harga ini disebut equilibrium Bertrand. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa like dan komen video ini ya.